Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita sekalian. Teman-teman yang masih mengikuti channel saya, hari ini saya coba tayangkan perjalanan kami di desa Bulatalangi Timur, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo. Dan tempat ini salah satu desa yang cukup potensial dengan produksi pertaniannya dan perkebunan ya. Dan di sini juga teman-teman sekalian sangat terasa sekali kegiatan aktivitas masyarakat, baik melalui kegiatan ekonomi produktif, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayur, kemudian menanam rempah-rempah, dan kemudian juga mereka beternak. Jadi di sini semua kegiatan yang bisa menambah usaha ekonomi itu semakin dapat berdampak pada peningkatan pendapatan itu terlihat sekali di desa ini. Dan di desa ini juga teman-teman sekalian, saat ini sedang dibangun stadion olahraga yang cukup besar dan cukup megah di Provinsi Gorontalo, yang kedudukannya ada di kabupaten ini, tepatnya di desa ini. Dan hari ini teman-teman sekalian, saya coba mengajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu sentra peternakan sapi yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri. Dan di tempat itu juga kami memang sengaja untuk melihat dan mengecek langsung harga sapi, karena biasanya menjelang hari raya kurban harga ternak sapi itu meningkat secara drastis. Terkadang yang sapi biasanya kami dapatkan dengan harga 10 jutaan. Nah, saya pending sebentar teman-teman. Ini kantor desa Bulatalangi yang di kanan saya itu. Nah, ini jembatan menuju ke tempat peternakan tersebut dan menuju ke rumah masyarakat yang beternak secara mandiri. Dan tadi saya sudah sampaikan, lanjut lagi, sapi di sini bila menjelang hari raya kurban itu bisa sampai dengan 15-17 jutaan untuk sapi yang biasa, dan untuk sapi-sapi yang ras itu biasanya sampai dengan 20 jutaan per ekornya. Dan ini teman-teman sekalian, saya coba di tempat peternakan sapi mandiri di Desa Bulatalangi Timur. Ini rumahnya teman-teman sekalian. Jadi di rumah ini pemilik rumah juga atau peternak dia betul-betul memanfaatkan pekarangan di tempatnya ini. Dan di sini juga ada peternakan sapi ya. Jadi di sini ada berapa ekor sapi yang sedang dipelihara untuk akan nanti dijual pada biasanya di masa-masa menjelang Idul Adha. Dan kami sudah melihat langsung sapi-sapi ini. Jadi dia ini ada yang memang ukuran besar dan ukuran middle, serta yang ukuran yang di bawah dari middle ya. Tetapi teman-teman sekalian, untuk sapi yang ukuran besar di sini kita bisa mendapatkan sampai dengan harga 15 sampai 17 jutaan per ekor. Nah, kalau untuk sapi yang ukuran middle itu kita bisa dapat 11 sampai 13 jutaan per ekornya. Dan ini apalagi untuk sapi yang orang bilang di sini sapi yang menggunakan kaos kaki begitu. Saya nggak paham juga kenapa itu dibilang begitu. Itu harganya bisa sampai dengan 15 sampai 17 jutaan per ekor. Nah, ini peternaknya di sini. Memang penjualan sapinya di sini pada saat-saat sekarang ini masih kurang dari
harga yang dipasarkan mereka pada saat menjelang Hari Raya Kurban. Jadi kalau kita mau melakukan negosiasi untuk pemesanan sapi kurban, baik itu untuk pribadi maupun untuk kelompok atau dinas, itu biasanya kita pesan di tempat ini ataupun di sentra yang lain yang berdekatan dengan tempat ini, yang semuanya memang pernah mendapatkan bantuan untuk sapi ya. Dan ini sudah berapa kali peternakan ini memang sudah berapa kali produksi, dan semua penjualan sapi di sini memang terjadi perputaran modal yang ada, dan cukup berhasil dalam peternakan yang dibina langsung oleh pemilik peternakan ini. Dan makanan sapi di sini memang langsung ditanam di pekarangan ini. Biasanya itu mereka menanam untuk tanaman jagung, untuk jadi tanaman jagung ini juga pelepah maupun daunnya serta batang dari pohonannya itu juga bisa digunakan untuk makanan sapi. Dan juga ada di sini ada rumput gajah ya. Jadi untuk rumput gajah memang menurut peternak dia lebih mudah dicerna dan lebih digemari, disukai oleh sapi. Dan untuk makanan ini disampaikan memang lebih banyak atau lebih berpotensi untuk menambah berat badan sapi yang ada di sini. Dan ini saya coba lihat potensi di belakang ini, memang di belakang ini lebih bisa dimanfaatkan juga untuk area pembuangan limbah sapi, sekaligus mereka juga kadang menanam beberapa macam tanaman untuk digunakan sekaligus untuk makanan sapi. Nah, teman-teman sekalian, saya berada di area belakang tempat peternakan ini, dan peternakan ini tidak besar karena dia memiliki 2 sentra peternakan. Jadi ada yang di bagian depan itu, kalau di sana itu dia memelihara kurang lebih 18 ekor, 19 ekor ya. Kemudian yang di sini ini ada sekitar 7 ekor yang dipelihara di sini. Biasanya kalau pada saat musim kawin, nggak tahu ini gimana, dia mau pindahkan pejantan itu dipasangkan di tempat yang di depan itu untuk mendapatkan sapi-sapi yang lebih keturunannya yang lebih baik begitu. Jadi, dan teman-teman yang masih mengikuti channel saya, mungkin di tayangan berikutnya saya coba nanti untuk melihat peternakan yang ada di lokasi depan. Jadi peternakannya cukup besar, tetapi kita ini mau pulang ke kantor lagi kita untuk rehat, karena di tempat ini memang udah mulai siang. Biasanya orang-orang yang sudah pulang dari kebun, kemudian dari rutinitas di pasar dan sebagainya itu udah mau istirahat. Dan sekarang juga kita mau pulang ke kantor seperti biasa, kembali Isoma. Dan teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, di perjalanan ini memang kita masih bisa melihat banyak area hijau, karena tempat ini memang merupakan salah satu desa juga percontohan dan merupakan desa sayur, karena di sini memang rata-rata masyarakat di halaman rumahnya itu menanam sayur. Jadi di tempat lain mungkin masih banyak di sibuk-sibukan dengan berlomba-lomba menanam bunga ataupun tanaman hias, maka di tempat tadi itu memang rata-rata itu menanam sayur. Masyarakat di sini berpemikiran bahwa dengan menanam sayur ataupun rempah-rempah, maka selain mereka bisa menikmati rempah-rempah ataupun sayur untuk konsumsi di rumah, maka ini juga pun bisa dibawa di pasar untuk menjadi uang ataupun untuk mendapatkan sumber-sumber penghasilan dari penjualannya.
Jadi teman-teman di tempat ini memang akan banyak nanti kita melihat berbagai aktivitas masyarakat. Dan ini kami sudah menuju jalan pulang. Kita menuju jalan pulang ini mengambil jalan pintas lewat Gorontalo Outering Road. Dan di sini memang cuacanya kelihatan bagus sekali. Karena memang melintasi jalan ini akan mempermudah akses kita untuk kemana saja. Jadi kita tidak kemacetan di mana-mana dan kita lebih mulus dalam perjalanan. Dan di sini saya akan berbelok di sini teman-teman untuk mencari lagi jalan alternatif menuju kantor kami. Dan ini memang jalan yang memang baru kali ini saya melewati jalan ini teman-teman sekalian, yang jalan kecil ini, karena memang sebelumnya kita selalu melewati jalan depan. Jadi mungkin di tempat ini juga bisa kita lihat berbagai aktivitas masyarakat ya. Memang rata-rata di suasana pedesaan seperti ini kebanyakan masyarakat itu adalah petani, kemudian mereka juga adalah berkebun, peternak, dan di sini kita yang menjadi kesyukuran kita itu suasana ataupun situasi di sekitar sini itu masih tergolong sehat, masih jauh dari kemacetan, jauh dari polusi udara ya, karena di sini betul-betul sangat mensupport sekali pada saat masa pandemi ini untuk kita lebih meningkatkan imun. Berbagai macam makanan yang alamiah bisa kita konsumsi dan udara juga cukup bagus, memberikan dampak yang baik untuk pernapasan dan paru-paru kita. Nah, teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, kita sudah hampir di perjalanan akhir ya menuju kantor. Dan di sini tetap di jalan menuju kantor ini masih terdapat berbagai macam tanaman-tanaman seperti tanaman pisang dan lain-lain di sepanjang jalan masih bisa kita lihat ya teman-teman sekalian. Dan cuaca, walaupun matahari ini di sepenggalan di atas kepala, namun terasa masih tetap suasananya adem ya, karena memang cuaca di sini cukup mendukung. Walaupun kita ini jalannya di suasana yang terik, tetapi cuacanya tetap tidak begitu panas. Dan ini kita udah mendekati kompleks perkantoran pemerintah Provinsi Gorontalo. Dan untuk teman-teman akan melihat langsung bagaimana kompleks perkantoran ini dari tempat kita akan berbelok kiri di sini ya teman-teman sekalian. Nah, itu mulai kelihatan. Di sini kita mulai bisa melihat teman-teman sekalian, ini sudah masuk di wilayah blok plan pemerintah Provinsi Gorontalo. Nah, di sini mulai ada perkantoran-perkantoran, jadi suasananya memang betul-betul masih suasana pedesaan teman-teman sekalian. Dan teman-teman, berhubung kita masih berada dalam suasana pandemi, maka kita berdoa bersama semoga kita semua terus dalam keadaan sehat walafiat walaupun di masa pandemi, dan tetap terus beraktivitas, keep spirit, semangat terus untuk dapat melanjutkan kehidupan ini dengan penuh vitalitas. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.